Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nicholas Andiko Nugroho dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan Orange Data Mining. Nah, di tutorial sekarang saya akan menggunakan a priori algorithm. Nah, atau algoritma a priori. A priori algorithm itu tergabung dalam association rules. Nah, sebelum kita masuk ke uh, Orange Data Mining-nya, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita bahas dulu yuk sedikit mengenai association rules. Association rules adalah sebuah cara, bisa dikatakan sebuah cara untuk membuka if else rules hidden within the dataset. Artinya untuk membuka if else aturan if else yang tersembunyi di dalam sebuah dataset. Terus berikutnya, The most common example on association analysis is basket analysis. Artinya, association rules ini sering digunakan untuk analisis history transaksi. Basket analysis itu adalah history transaksi yang ada di Toserba dan minimarket. Seperti yang saya mention sebelumnya tadi, in basket analysis we keep product both by shoppers in a list and wonder which product are sold more together. Artinya si minimarketnya ini atau si Toserbanya ini dia menyimpan semua histori data transaksinya dan mencari tahu ini sebenarnya barang apa sih yang terjualnya barengan gitu, sering barengan. Seperti contoh sabun mandi itu sering terjualnya bareng dengan sampo dan sabun cuci muka. Nah, ini 3 barang ini kadang biasanya sering dibeli barengan gitu oleh satu customer. Nah, untuk contoh kasus yang ada pada video ini, kita menggunakan 5 datasetnya, kita menggunakan 5 transaksi. Ini sebenarnya cukup sedikit karena melihat biasanya kalau untuk basket analisis itu biasanya menggunakan minimal ada 100 histori transaksi yang berada di datasetnya. Tapi sepertinya kita menggunakan 5 aja udah cukup untuk menggambarkan association rules tersebut. Oke, berarti sudah cukup ya kita pembukaannya. Langsung saja kita masuk ke Orange Data Mining-nya. Orange. Oh ya, sebelumnya itu kita buka dulu sebentar. Nah, association rules itu sebenarnya adalah add-on yang berada. Association itu merupakan add-on yang ada di Orange Data Mining. Nah, secara default dia itu belum terinstall. Ya, makanya ini kebetulan punya saya sudah diinstal ya. Sebelumnya ini checklist di associate-nya belum ada. Jadi caranya untuk menginstal associate rules di Orange Data Mining, kita close ininya, buka Orange Data Mining-nya, kita buka secara run as administrator. Gelap sebentar. Dan sudah terbuka. Dan ini terbukanya run as administrator. Kita masuk lagi ke options, add-on, dan di sini kita bisa langsung checklist si associate-nya ini. Nanti setelah di action-nya ada tulisan install, tunggu saja, habis itu kita pencet OK kalau misalkan installnya udah hilang. Nanti si Orange Data Mining-nya akan nge-restart sendiri aplikasinya dan association rules siap dijalankan. Nah, pertama-tama kita langsung aja drag si file ini kita drag ke sini, terus kita klik 2, cari dataset mana yang ingin kita gunakan. Di sini kebetulan saya menggunakan datasetnya namanya market.csv. Oke, sudah di load itu artinya ya. Langsung saja kita di garis putus-putus ini kita klik, terus tarik garis. Pertama-tama itu kita buka data table terlebih dahulu. Fungsinya buat apa? Untuk bisa dikatakan memverifikasi apakah datanya sudah terbaca atau belum. Pertama, yang kedua
apakah posisi-posisi datanya itu sudah sesuai dengan urutannya atau belum. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya di garis yang sama di sini, di garis yang di sini, kita tarik lagi garis, terus ininya search for a widgetnya frequent item sets. Oke, ini gunanya untuk melihat sebenarnya barang apa aja gitu yang sering keluar untuk satu history transaksi. Di sini find item sets-nya minimal supportnya kita langsung naikkan aja ke 60%. Lalu kita langsung pencet find item sets. Nah, di sini kita bisa melihat ada breadnya 4, milknya 3 dan produk bread sama milknya 3 dan milk di luar breadnya itu juga 3. Lalu berikutnya sebelum berikutnya ini maksudnya apa sih? Artinya si bread atau roti itu dari 5 history transaksi 4 history transaksi ini membeli roti. Seperti itu. Lalu berikutnya, setelah dari data table dan frequent item sets, kita masuk ke association rules-nya nih. Nah, association rules kita klik 2. Kita cari kita langsung pencet minimal support. Kita cari minimal supportnya yang 40% aja ya, karena kalau misalnya kita carinya yang di bawah 40% itu sudah tidak dilirik. Biasanya hanya karena kebutuhan mendadak aja, biasanya beli roti sama beli palu gitu misalkan ya. Oke, langsung aja kita pencet find rules. Nah, di sini kita udah bisa melihat beberapa tabel yang keluar. Nah, kita nggak fokus di sini dulu ya, sebentar ya. Kita langsung ke di garis putus-putus ini, kita tarik lagi garis data table. Fungsinya buat apa? Untuk biar kita bacanya jauh lebih enak gitu loh daripada tadi di widgetnya association rules. Terus di sini kita tarik garis aja dari rules ke data, pencet OK, dan kita klik 2, kita baca di sini. Nah, produk milk dengan bread itu angka supportnya paling tinggi. Artinya roti sama susu ini paling sering dibeli secara berbarengan dalam satu history transaksi. Nah, fungsinya ini sebenarnya buat apa sih? Ini kegunaannya untuk kepada pemilik minimarket atau pemilik tos serba untuk mendekatkan si roti dengan gangnya roti, dengan gangnya susu itu tidak terlalu jauh. Agar apa? Agar terjualnya lebih banyak dan customer itu tidak capek harus cari-cari kesana kemari lagi gitu. Cari roti ini di gangnya belah mana, cari susu di gangnya belah mana. Nah, ini karena angka supportnya roti dan milk yang paling besar, jadi biasanya yang dilihat itu seperti itu gitu, sama pemilik toko, sama pemilik minimarket atau pemilik tos serba. Berikutnya ada tea dan coffee. Itu angka supportnya berada di 0,4. Ini sisanya ke bawahnya 0,4 karena memang ini datasetnya kurang. Dia cuma 5, tapi ini karena ini cuma setidaknya ada satu angka supportnya yang tinggi. Jadi ini cukup menggambarkan association rules itu seperti apa. Nah, biasanya tea dan coffee ini karena dia cuman dibelinya 2 dari 5 transaksi, yang khususnya pada contoh kasus yang sekarang, dari 5 transaksi cuman 2 orang atau 2 history transaksi yang teh dan kopi itu dibelinya berbarengan. Makanya biasanya ditaruhnya agak jauh-jauhan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ya mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tutorial ini sedikit membingungkan, tapi semoga aja ini membantu teman-teman semuanya. Saya Nikolaus Andiko Nugroho pamit undur diri dan bye-bye.